Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Pujian hanya milik Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, kitab lam yaj'al lahu iwaja, yang tak pernah didapati di dalamnya kebengkokan, lurus, qayyima, Masya Allah. Maka sore hari ini, di hari Jumu'ah, di penghujung bulan Sya'ban, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita hadir kembali dalam pesantren Ramadan online. Dan Masya Allah, hari mulia, agenda mulia, temanya mulia. Semoga hadirin, para peserta pesantren Ramadan online, dan siapapun yang bisa menyimak siaran ini, Allah muliakan karena kita memuliakan Al-Quran. Salam dan salawat di sore yang penuh keberkahan ini, mari kita perbanyak, kita ulang-ulang mengoptimalkan waktu yang tersisa di hari Jumat mulia ini, di waktu ba'da asar sampai menjelang maghrib. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa doa-doa di antara waktu ini istijabah, diterima, dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabatku, peserta pesantren Ramadan online, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara yang dirahmati Allah, yang senantiasa mengharap ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama tabi'in, Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, di antara kemuliaan bulan Sya'ban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, dzalika syahr, hadha syahr yaghfulun nas. Bulan ini bulan yang banyak dilupakan manusia, sehingga seorang yang mengingat bulan ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dialah orang yang beruntung. Maka ketika Abu Bakar Al-Balkhi mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian beliau mempersaksikan kepada kita bahwa bulan Sya'ban ini disebut para ulama sebagai Syahrul Qurra, bulannya pecinta Al-Quran. Allahu Akbar. Padahal kita yakin benar, apapun yang disematkan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Malaikat yang diutus Allah membawa Al-Quran, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam, maka ia menjadi penghulu para malaikat, pemimpin para malaikat. Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena menerima Al-Quran, Allah jadikan ia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Para peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh pemirsa yang senantiasa mengharap ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga tidak mengurangi kesungguhan kita untuk belajar bersama dalam pesantren Ramadan online. Dan sore hari ini tema kita adalah Syahrul Qurra, Syahrul Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sebagai bulan para pecinta Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Balkhi
dan dikutip oleh Ibnu Rajab dalam Al-Lataiful Ma'arif bahwa bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen tanaman kita. Maka di bulan Sya'ban yang mulia ini saatnya kita memelihara, menjaga, menyirami, menyiangi tanaman-tanaman yang telah kita tanam di bulan Rajab atau bahkan bulan-bulan sebelumnya. Dengan harapan semoga saat Ramadan tiba kita tinggal memanennya insyaallah. Dengan pertolongan Allah sebagaimana yang senantiasa kita baca dalam doa istiftah dalam salat-salat kita. Labbaika wa sa'daika. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku hanya mengharap pertolonganmu ya Allah. Para peserta pesantren Ramadan online, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan satu anugerah terbesar. Dikatakan oleh Imam Qatadah ketika ia mengatakan, dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, seketika Muttarif, seorang tabi'in rahimahullah, membaca ayat ini, maka beliau mengatakan ini adalah ayatul qurra. Nyambung ungkapannya, Sya'ban adalah syahrul qurra dan ayat ini adalah ayatul qurra. Ayat berapa itu? Para peserta, para pemirsa bisa membuka di surat Fatir ayat ke-29 hingga ayat 30. Yang ada mushaf di dekatnya silahkan bisa diambil, atau yang ada aplikasi dalam handphonenya bisa langsung dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca ayat Al-Qur'an, membaca ayat-ayatnya, kemudian ia melanjutkan sebagai bukti, sebagai wujud pengamalan ayat-ayat yang ia baca, ia menegakkan, ia menyempurnakan salat. Kemudian ia menginfakkan hartanya, ia belanjakan hartanya di jalan Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Rahasia maupun terang-terangan. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan predikat luar biasa, memberikan anugerah luar biasa. Allah berfirman, yarjuna tijaratan lan tabur. Ia adalah orang-orang yang pantas memiliki harapan sangat besar, yaitu harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perniagaan tak pernah rugi. Perniagaan tak pernah rugi. Bahkan Allah melanjutkan karunia yang luar biasa. Liwaffiyahum ujurahum. Allah menyempurnakan pahala baginya. Wa yazidahum min fadlih. Dan Allah karuniakan, Allah tambahkan karunia yang sangat luar biasa.
Di dunia Allah berikan kemenangan. Di dunia Allah berikan keutamaan. Di akhirat Allah berikan semua kebaikan yang belum pernah terlintas dalam hati siapapun. Belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Ya, itulah syurga. Syurga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Para pemirsa, para peserta pesantren Ramadan online yang senantiasa mengharap ampunan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya yang paling baik bagi kita untuk menjawab seruan Allah di bulan Sya'ban, bulan Al-Qur'an, bulan para pecinta Al-Qur'an, kemudian ayat bagi para pecinta Al-Qur'an. Sungguh, ini sebuah proyek yang luar biasa. Kemudian kita teringat, apapun yang disematkan dengan Al-Quran, maka Allah muliakan. Tadi di awal ketika belum terputus ya, mohon maaf, saya menyampaikan, dan ini sudah seringkali kita dengar. Bagaimana malaikat yang Allah muliakan, karena ia mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, karena menerima Al-Quran. Bagaimana umatnya, ya, tentu yang berjumpa dengan Nabi, yang menyaksikan Al-Quran turun kepada Nabi, yang langsung mempraktikkan Al-Quran bersama Nabi, Allah menyebutnya khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan ditegaskan oleh Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi ketika aku bersamanya. Para pemirsa, Masya Allah. Sehingga siapapun yang bersama dengan Al-Quran, termasuk kita mudah-mudahan, termasuk keluarga kita, maka bismillah, kita ingin bersama di depan Allah, kita tunjukkan. Mumpung ini hari Jumu'ah, saat doa-doa dikabulkan Allah, kita buat target, kita nyuwun kepada Allah, labbaika wa sa'daika ya Allah, aku penuhi seruanmu ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah, muliakan keluarga kami sebagai keluarga Al-Quran, yang dengannya Allah memuliakan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Apalagi saat kita ingat bagaimana Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengejawantahkan, mewujudkan seruan Allah dalam surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Duhai mukmin, duhai orang-orang yang yakin kepada Allah, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, jagalah keluarga kalian, nara, dari siksa api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penguat, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian adalah yang paling memuliakan keluarga. Dan aku, Rasulullah, adalah orang yang paling memuliakan keluarga. Para pemirsa, para peserta pesantren Ramadan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyadari bahwa kemuliaan bermula dari keluarga, maka doa-doa kita yang terpanjat adalah doa agar Allah benar-benar mengaruniakan kepada kita keluarga yang sangat dimuliakan Allah. Dalam doa kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada keluarga kami
qurrata a'yun, keluarga yang menjadikan mata dan hati kami sejuk, menjadikan mata dan hati kami berbinar-binar karena mereka taat kepadamu. Ialah keluarga Al-Quran. Allahu Akbar. Para jamaah, para peserta, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak fadail, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada keluarga Al-Quran ini di dunia maupun di akhirat. Saya kutipkan dari tulisan guru kita, Al-Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, semoga hafizahullah, Allah menjaga beliau. Yang pertama, keluarga Al-Quran adalah nikmat Rabbani yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada rasa dengki, rasa ingin memiliki apa yang Allah berikan kepada makhluknya yang lain, ya. Tapi tentu tanpa menghilangkan nikmat itu, ya. Tapi ini satu ungkapan Nabi, la hasada, tidak boleh ada hasad illa kecuali fitnatain, kecuali kepada dua orang, dua golongan. Rajulun allamahullahul Qur'an. Yang pertama, golongan pertama, ketika kita mendapati ada seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahari. Fasami'ahu jarun lahu. Faqala, laitani utitu mithla ma utiya fulan, fa'amiltu mithla ma ya'mal. Laki-laki itu, atau tokoh yang pertama ini, adalah tokoh yang senantiasa dibimbing Allah bersama Al-Quran. Hingga ia mempelajari Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran, ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, sepanjang siang. Bahkan kemudian tetangganya sami'ahu, mendengarkan aktivitas seorang tokoh ini, tokoh pertama ini, kemudian ia berkata, laitani, sungguh celaka aku, utitu mithla ma utiya fulan, fa'amiltu mithla ma ya'mal. Ya Allah, seandainya aku diberi kesempatan sebagaimana Allah memberi kesempatan kepada fulan, sang tokoh pertama tadi, maka sungguh aku akan mengamalkan sebagaimana ia melakukannya. Masya Allah. Ini yang pertama. Hasad yang boleh dilakukan kepada seorang tokoh yang diberi nikmat Allah terus bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Yang kedua, persis seperti yang tadi disebutkan di surat Fatir ayat 29 dan 30. Nabi melanjutkan, warajulun. Tokoh kedua adalah tokoh atahullahu malan. Seorang yang diberikan anugerah harta benda. Harta yang berlimpah. Fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Maka harta itu ia gunakan menegakkan kebenaran. Ia gunakan dalam dakwah, dalam jihad, dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Maka faqala rajulun, berkata orang-orang yang menyaksikannya, laitani utitu mithla ma utiya fulan, fa'amiltu mithla ma ya'mal. Maka orang yang menyaksikan itu akan mengatakan, sungguh celaka aku, andaikan aku diberi apa yang Allah telah berikan kepada fulan, maka aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan. Masya Allah. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, para peserta pesantren Ramadan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, anugerah
karunia dekat dengan Al-Quran adalah anugerah dari Allah yang boleh dihasadi oleh kita. Yang lain nggak boleh. Ya, misalkan tetangga kita memiliki kendaraan yang baru, yang nyaman, kemudian kita hasad, nggak boleh. Tapi kalau kendaraan itu digunakan untuk dakwah, untuk jihad, menolong orang lain, untuk berbagi dengan sesama di jalan Allah, jalan kebaikan, kebenaran, boleh saja kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, andaikan aku memiliki apa yang Allah berikan, Engkau berikan kepada tetangga itu, aku akan melakukan sebagaimana ia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Ya, ini yang pertama. Al-Quran adalah karunia terbaik. Masya Allah. Bahkan karunia terbesar ini disejajarkan dengan karunia Allah kepada para nabi. Bedanya, para pecinta Al-Quran tidak menerima wahyu, tetapi dekat-dekat dengan wahyu Allah yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam musnadnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana faqad istadraja an-nubuwah baina janbayhi ghaira annahu la yuha ilaih." Allahu akbar. Seseorang yang dekat-dekat dengan Al-Quran, interaksinya kuat dengan Al-Quran, membaca, mentadabburi, menghafalkan, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran, maka sungguh faqadistadraja, ia dinaikkan ke derajat an-nubuwah, derajat kenabian. Bedanya, annahu la yuha ilaih, Allah tidak memberikan wahyu kepadanya. Masya Allah. Jamaah sekalian, karunia selanjutnya, Allah menjanjikan kebaikan tak terbatas. Berkah berlimpah ruah tanpa batas. Kenikmatan yang luar biasa kepada siapapun yang mau dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Ini sangat familiar. Indikator kemuliaan, indikator kebaikan seorang manusia adalah saat ia mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allahu akbar. Jamaah sekalian, ada yang lebih mulia daripada mendapatkan karunia terbesar firman Allah? Ya, tentu inilah indikator kebaikan yang mestinya kita mau untuk mengambilnya. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sungguh seseorang yang tidak ada dalam dadanya Al-Qur'an sedikit pun, syai'un, sedikit pun minal Qur'an kal baitil kharib, ia seperti rumah tak berpenghuni. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Allahu akbar. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, khususnya para penghafal Al-Quran, memiliki tasyrif an-nubuwah, kemuliaan para nabi. Bahkan Nabi mengkhususkan kemuliaan itu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu agenda jihad, yaitu tepatnya dalam Ghazwah Uhud. Luar biasa. Ghazwah Uhud ini luar biasa. 70 syuhada sudah siap dimakamkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang siap untuk menguburkan jenazah mulia itu. Nabi bersabda, manakah di antara mereka yang syahid ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Kemudian ditunjuk
oleh seseorang tentang seorang sahabat yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara yang lain. Maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda, dahulukan fulan. Allahu Akbar. Inilah tasyrif, kemuliaan yang Allah berikan kepada para pecinta Al-Quran. Dalam kesempatan yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athan wa hum dzawu 'adadin fastaqra'a kulla wahidin minhum ma ma'ahu minal Qur'an. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus satu delegasi yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian Nabi menguji hafalan mereka. Satu persatu diminta sahabat anggota delegasi itu untuk membaca surat apa yang sudah dihafal. Sampailah kepada sahabat yang usianya relatif masih muda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ma'aka ya fulan?" Wahai fulan, surat apa yang engkau hafalkan? Maka sang pemuda tadi berkata, faqala ma'i kada wa kada wa suratul Baqarah. Allahu Akbar. Aku hafal surat ini, dan aku hafal surah Al-Baqarah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama'aka suratul Baqarah?" Qala, "Na'am." Apakah engkau benar hafal Al-Baqarah? Benar, aku hafal. Qala, maka Nabi bersabda, "Idhhab fa anta amiruhum." Maka pergilah, engkau pemimpin delegasi ini. Hadis rawahu Ahmad wal Hakim. Allahu Akbar. Tanda atau ukuran dijadikannya pemimpin adalah bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Sungguh, ini adalah kemuliaan yang luar biasa ditunjukkan Nabi kepada para pecinta Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tanda ilmu bersemayam dalam dada seorang mukmin adalah ketika ia bersama Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal huwa ayatun bayyinat. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali mereka orang-orang zalim. Na'udzubillah. Para pemirsa, sahabat Al-Quran, peserta pesantren Ramadan online yang senantiasa Allah gembirakan dengan Al-Quran. Yang selanjutnya, ini yang paling utama, yang paling istimewa menurut kami, yaitu menjadi keluarga Allah di bumi. Allahu Akbar. Satu ungkapan yang sangat menakjubkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allahu Akbar. Inna, sesungguhnya, lillahi, Allah memiliki ahlin, keluarga-keluarga minan nas, dari kalangan manusia. Keluarga Allah dari kalangan manusia. Tentu para sahabat terhenyak. Qila, mereka bertanya, ya Rasulullah, man hum? Siapakah mereka ya Rasulullah? Manusia tapi disebut sebagai keluarga Allah. Bukankah lam yalid walam yulad? Dialah Allah yang tak memiliki putra, keturunan, tak juga memiliki orang tua. Lantas, mengapa mereka disebut keluarga Allah? Allahu Akbar.
Nabi menjelaskan, sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh wa khassatih. Rawahu Ahmad. Para pemirsa, Nabi menjelaskan, mereka yang disebut keluarga Allah dari kalangan manusia adalah ahlul Qur'an. Mereka adalah keluarga Allah dan mereka adalah pilihan Allah, khassatih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang sangat mulia. Allahu akbar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan para pecinta Al-Qur'an adalah mengagungkan Allah. Dan sebaliknya, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Merendahkan, menghinakan para pecinta Al-Qur'an adalah menghinakan Allah. Allahu akbar. Masya Allah, Imam Abu Dawud meriwayatkan untuk kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzissyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghani fihi wal jafi anhu wa ikramu dzis sultanil muqsit." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati asy-syaibah al-muslim, orang tua yang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, wahamilil Qur'an, menghormati para pecinta Al-Qur'an, orang yang sangat dekat dengan Al-Qur'an. Hamil. Jadi sebagaimana sebutan ibu yang sedang mengandung anaknya, kemana-mana selalu membawa. Dalam dadanya terdapat Al-Quran. Itulah hamilul Quran. Ia pembaca, ia penghafal, ia pendakwah, ia pengamal isi Al-Quran. Tentu ia memahami tanpa melampaui batas. Ia tidak menjauhinya. Dan yang ketiga, Al-Sultan Al-Muqsit, As-Sultan Al-Muqsit, pemimpin yang adil. Mengagungkan mereka, memuliakan mereka adalah mengagungkan Allah. Orang tua yang muslim, para pecinta Al-Quran, pemimpin yang adil. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan yang Allah berikan di dunia untuk para pecinta Al-Quran. Bagaimana di akhirat? Tentu wa yaziduhum min fadlih. Allah menambah-nambah kemuliaan, karunia, anugerah tanpa batas ketika nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, para pecinta Al-Qur'an akan mendapatkan pertolongan tambahan dari Al-Qur'an yang ia cintai. Masya Allah. Sahabat mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan untuk kita bahwa beliau Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Maka Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, dekat-dekat dengan Al-Quran. Hafalkan, tadabburi, amalkan, sampaikan, dakwahkan kepada seluruh manusia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menolong para pembacanya, pecintanya pada hari kiamat. Iqra'uz zahrawain,
bacalah Zahrawain, bacalah 2 surat mulia, yaitu Al-Baqarah wa Ala Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ghayatayani aw ka'annahuma faraqani min tayrin sawaffa yuhajjani an ahlihima yaumal qiyamah. Karena nanti Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang bagaikan ghamamatan, 2 awan yang menaungi para pembacanya. Bagaikan 2 binatang atau 2 burung yang terbang, yang akan membela para pembacanya pada hari kiamat. Sungguh, siapa yang membaca Al-Baqarah, maka Allah berikan keberkahan tanpa batas. Siapa yang meninggalkannya, ia akan menyesal. Al-Baqarah ini adalah menjadikan para penyihir tak mampu menjalankan sihirnya. Masya Allah. Para pemirsa, para peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Nabi menjanjikan, dan ini sangat tepat di bulan Sya'ban hingga Ramadan nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Puasa dan Al-Qur'an, keduanya ini adalah penolong bagi hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Berkata yang pertama adalah as-siyam, puasa berkata, Rabbi, duhai Allah, mana'tuhu, aku telah menahannya dari ta'am, makan, wasyahawat, dari syahawat, bin nahar, pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberikan pertolongan kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Qur'an datang kepada Allah di depan hambanya yang mulia, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Duhai Allah, aku telah menahan ia dari tidur di malam hari. Puasa menahan di siang hari, Al-Qur'an menahan di malam hari. Fasyafi'ni, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah mengizinkan dengan firman-Nya, fayashfa'an, berikanlah syafaat kepadanya. Rawahu Ahmad. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Ibu bapak, adik-adik, para peserta pesantren Ramadan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran akan meninggikan derajat pecintanya di surga nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada para pecinta Al-Qur'an, iqra wartaqi warattil. Iqra wartaqi warattil, bacalah dan naiklah. Warattil, bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fi dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Membaca ketika di dunia, nanti di surga Allah perintahkan baca lagi. Ketika baca dia 1 ayat, wartaqi, dia naik ke derajat lebih tinggi. 1 ayat, dia naik lagi ke derajat lebih tinggi. Maka kemudian Allah berfirman, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Maka tempat tertinggi yang nanti kamu tempati, fa inna manzilatak, tempat tertinggi yang nanti kamu capai adalah ketika ayat yang engkau baca berakhir. Masya Allah. Apa artinya? Tingkatan tertinggi di surga adalah para pecinta Al-Quran. Tentu yang berhasil membaca seluruh ayat dalam Al-Quran, atau hamilul Quran, hafizul Quran. Semoga Allah jadikan kita demikian. Selanjutnya,
para penghafal Al-Quran, para pecinta Al-Quran akan senantiasa dibersamai para malaikat yang suci. Al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, pecinta Al-Quran, maka hidupnya akan dibersamai oleh para malaikat yang mulia, yang baik. Masya Allah. Tapi jangan sedih. Maka siapapun alladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi, tapi ia terbata-bata. Terbata-bata ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa 'alaihi syaqq. Sulit kelu lidahnya, ya. Mungkin baru belajar ketika usia sudah sepuh, sampai lidah ini sudah kaku. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan pertolongan kepada siapapun yang belajar Al-Quran, walaupun sudah sepuh, sudah tua, tidak usah khawatir. Kenapa? Falahu ajran. Baginya 2 pahala. Muttafaqun alaih. Terbata-bata saja 2 pahala. Bagaimana kita nggak sayang, cinta dengan Al-Quran? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tajul karamah, mahkota paling mulia kepada siapa yang menjadi pecinta Al-Quran, hamilul Quran. Ia akan diberikan mahkota termulia dan ia berhak memberikan kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan firman Allah nanti di akhirat. Rasulullah bersabda, "Ainal ladzina kanu la tulhihim ra'iyatul an'ami an tilawati kitabi?" Bahwa mereka dipanggil, di mana orang-orang yang mau baca kitabku dan tidak terlena menggembala kambing? Maka berdirilah mereka. Fayaqumuna fayulbasu ahaduhum tajul karamah. Maka mereka semua yang tidak terlena dengan perniagaannya, tidak terlena dengan kehidupannya, dekat dengan Al-Quran, berdiri, kemudian mereka dipakaikan pakaian jubah kemuliaan, dipakaikan mahkota kemuliaan, wa yu'tal fawza biyaminihi wal khulda bishimalihi, maka diberikan kesuksesan dengan tangan kanan dan diberikan kekekalan dengan tangan kirinya. Fa in kana abawahu muslimaini kusiya hullatan khairan minad dunya wa ma fiha fayaqulani anna hadhihi lana. Jika 2 orang tuanya, ibu dan ayahnya adalah muslim, saleh, muslim yang taat, maka kepadanya diberikan pakaian terbaik dan itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Maka kedua orang tuanya itu berkata, ada apa ini? Ada apa ini? Anna hadhihi lana? Ada apa ini? Fayuqalu. Allah berfirman kepadanya, bima kana waladukuma yaqra'ul Qur'an. Karena anakmu pecinta Al-Qur'an. Masya Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Para pecinta Al-Quran adalah orang-orang yang tak pernah kenal rugi. Dan inilah ayat yang kita baca di awal pembukaan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjadi pecinta Al-Quran, kemudian mengejawantahkan cintanya dengan menegakkan salat, menyempurnakan salat, kemudian ia belanjakan harta yang Allah berikan kepadanya di jalan Allah, sembunyi maupun terang-terangan. Mereka, 3 aktivitas ini, Allah katakan, tak pernah kenal merugi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Para peserta pesantren Ramadan Al-Quran online, para pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan tayangan ini, semoga Allah jadikan Sya'ban
sebagai bulan Al-Quran. Semoga Allah jadikan Ramadan sebagai bulan panen Al-Quran kita. Semoga Allah jadikan kita menjadi keluarga mulia dunia dan akhirat karena kita memuliakan Al-Quran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga memotivasi siapapun yang ingin dekat dengan Al-Quran, membacanya, baik yang masih terbata-bata, silahkan bisa hubungi rumah Quran terdekat, bisa hubungi panitia pesantren Ramadan online, dan kita mulai untuk meraih kehidupan tak kenal rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.